salawat itu amal luar biasa sekali. Salawat luar biasa sekali. Ada seorang ulama besar ternyatakan, kalau ada yang bertanya apa yang Allah lakukan sekarang, jawab saja Allah sekarang bersalawat kepada Nabi. Kan ayatnya kan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari, terus menerus. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat terus menerus senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawat juga lah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Ada beberapa amal kebaikan itu yang sebelum Allah perintahkan, Allah dulu yang melakukan. Selain salawat misalnya syahadat. Sebelum kita disuruh syahadat, Allah dulu yang bersyahadat atas dirinya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersyahadat, syahidallahu, Allah bersyahadat annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kita diperintah salawat. Salawat juga begitu. Sebelum orang beriman diperintah salawat, Allah duluan yang bersyahadat. Banyak sekali keuntungan dalam salawat, karena salawat itu adalah wasitah, perantara antara kita ini sebagai hamba dengan Allah SWT. Rasulullah itu adalah pintu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin sampai usul kepada Allah, dia wajib melewati pintu itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini itu dengan wasitah, dengan perantaraan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad itulah memancar anwar, cahaya-cahaya yang banyak, terciptalah alam semesta ini. Maka kita wajib salawat, bukan hanya sebatas penghormatan sama Nabi, tapi karena beliau adalah pintu kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang judulnya Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan di antara isinya puluhan keutamaan yang terdapat di dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantaranya disebutkan bahwa barang siapa yang salawat kepada beliau, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, saya akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat baginya di hari kemudian kelak. Itu yang kita harapkan, mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian kelak. Melalui apa? Melalui salat. Syafaat itu macam-macam. Ada yang mestinya masuk neraka dulu baru masuk surga. Tapi karena dapat syafaat, tidak usah masuk neraka, langsung saja masuk surga. Ada syafaat dalam bentuk sudah masuk surga, tapi mestinya level tingkatannya di bawah saja. Tapi karena dapat syafaat Nabi, ditingkatkan derajatnya di dalam surga. Ada juga syafaat dalam bentuk harusnya sudah jatuh ini di sirat, ya, tapi karena rajin salawat dapat syafaat Nabi, bisa naik kembali, selamat melintasi sirat. Jadi macam-macam bentuk syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan kepada kita ini. Ada syafaat uzma, syafaat yang besar di padang mahsyar. Di padang mahsyar, mungkin pernah baca hadisnya Pak, panjang itu, hadis riwayat Bukhari. Di mana nanti di padang mahsyar ada 5 nabi yang kita datangi, ya, meminta pertolongan supaya para nabi itu memohon kepada Allah agar kita dikeluarkan dari keadaan yang mencekam di padang mahsyar. Kita datangi Nabi Adam, datangi Nabi Nuh, datangi Nabi Ibrahim, datangi Nabi Musa, datangi Nabi Isa. Tapi semua hanya mengatakan nafsi, diriku saja. Barulah yang ke-6 kita datangi Rasulullah SAW, yang kemudian minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya. Maka dengan syafaat Nabi kita dihindarkan dari suasana yang mencekam. Masalah jumlah bisa 10 kali pagi, 10 kali sore seperti disebutkan. Ya, bisa lebih daripada itu, 100 kali pagi, 100 kali sore.
Bahkan mohon maaf saya tidak tahu apa saya pernah sampaikan ini. Jadi untuk sampai kepada Allah SWT itu kan mestinya ada guru, ada murabbi, ada mursyid. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar di mana itu keberadaannya. Bisa saja dekat sama kita. Ulama kita mengajarkan inna sholata ala nabi taqumu maqamal mursyid liman la mursyida lahu. Salawat kepada Nabi itu menempati posisi mursyid bagi yang tidak ada mursyidnya. Kan mohon maaf Pak, mungkin tidak semua orang ada mursyidnya, ada guru pembimbingnya secara khusus. Ini yang saya maksud di sini bukan guru dalam pengertian umum ya, karena ulama itu kan dua macam. Ada ulama nusus, ulama yang mengetahui nas Al-Quran, nas hadis. Lahirlah ulama tafsir, ulama hadis, ada ulama nufus, ulama yang tahu jiwa-jiwa manusia. Oh ini penyakit jiwamu, obatnya begini. Karena kalau masih ada penyakit di hatimu, tidak bisa sampai kepada Allah SWT. Itu ulama nufus. Nah itulah mursyid yang saya maksud. Untuk bisa sampai kepada Allah SWT. Gimana kita? Saya tidak punya mursyid ini. Berbanyak salawat. Kalau kita banyak bersalawat, dua kemungkinannya. Satu, Rasulullah SAW akan memberikan kepada kita petunjuk pada siapa kita mesti datang berguru. Lalu kita akan diriayah oleh guru tersebut. Itu namanya riayah. Atau kemungkinan yang kedua, Nabi sendiri yang akan membimbing kita secara langsung. Itu yang disebut dengan inayah. Jadi begitu besar keutamaan yang terdapat di dalam salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usahakanlah setiap hari kita salawat kepada Nabi SAW. Bisa ribuan kali bagus. Tidak bisa sampai 1000-an, ya 100 kali. Tidak bisa sampai 100 kali, ya 10 kali. Ya 10 kali pagi, 10 kali. Tidak bisa ya, paling tidak tetap ada salawat yang kita lakukan. Ini di luar dari salawat yang merupakan rukun di dalam salat tersebut. Saya kira itu. Wallahu a'lam.